Selamat malam Mama dan teman-teman sekalian. Saya Endro Ali Putra Tansil, kelas 82 nomor absen 4. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang tanggal bencana alam gempa bumi. Jadi yang pertama itu ada definisi bencana, yaitu bencana gempa bumi. Lalu yang kedua ada penyebab dari bencana gempa bumi. Yang ketiga dampak bencana gempa bumi. Dan keempat tanggal bencana. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan saat bencana gempa bumi terjadi? Definisi gempa bumi. Gempa bumi sendiri adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Penyebab gempa bumi. Gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan lempengan yang bergerak ke satu arah atau bisa lebih. Semakin lama itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana keadaan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Dampak gempa bumi. Jadi dari dampak gempa bumi terdapat 4 dampak yang sudah saya dapatkan. Yang pertama itu ada bangunan hancur. Yang kedua ada tanah longsor. Yang ketiga permukaan tanah retak dan jalan terputus. Dan yang keempat jatuhnya korban jiwa. Jadi yang pertama bangunan hancur. Kita dapat lihat dari kejadian nyata yang belum lama terjadi, yaitu gempa di Cianjur, di mana banyak sekali rumah-rumah serta sekolah yang hancur dan menyebabkan anak-anak SD, SMP maupun SMA tidak dapat bersekolah. Di antaranya 53.408 rumah dan 540 sekolah rusak berat. Dan yang kedua itu ada tanah longsor. Tanah longsor ini mengakibatkan banyak orang yang tertimbun tanah lalu meninggal di dalam, ataupun orang-orang yang terluka berat dan harus dibawa ke rumah sakit karena tertimbun tanah longsor. Yang ketiga itu ada permukaan tanah retak dan jalanan terputus. Nah, jadi permukaan tanah retak dan jalanan terputus ini sangat merugikan para warga sekitar, karena warga-warga sekitar menjadi terhambat dalam melakukan aktivitas mereka. Ini dapat menghambat pekerjaan mereka karena jalanan untuk mereka bertransportasi itu menjadi terputus dan mereka tidak dapat mengunjungi misal dari desa A ke desa B karena jalanan terputus. Lalu yang terakhir yaitu ada jatuhnya korban jiwa. Nah, jadi di gempa Cianjur itu juga sangat banyak korban jiwa. Di antaranya yang tercatat itu sebanyak 321 jiwa menjadi korban dan 593 orang itu mendapatkan luka berat dan harus dirawat di rumah sakit. Jatuhnya korban jiwa ini sangat membuat sangat parah karena dia dapat langsung menurunkan orang-orang di sekitar desa dari yang pertama itu bangunan hancur, bisa tertimpa runtuhan bangunan, ataupun yang kedua itu bisa tertimpa dari tanah longsor. Selanjutnya, tanggal bencana gempa bumi. Itu yang sudah saya cari itu ada 3. Yang pertama, segera keluar dari gedung. Yang kedua, berlindung dari reruntuhan gedung. Dan yang ketiga, jangan gunakan lift. Jadi yang pertama, segera keluar dari gedung. Misalnya kita sedang di rumah ataupun sedang di perkantoran atau apartemen. Jika kita merasa ada gempa, kita bisa langsung keluar dari rumah dan berlindung di luar rumah, yang pastinya jauh dari area perumahan. Jadi kita bisa mencari lahan kosong yang jaraknya itu cukup jauh dari perkantoran, gedung-gedung tinggi ataupun rumah-rumah. Yang kedua, berlindung dari reruntuhan gedung. Ini sudah saya sebutkan yang di pertama, yaitu jika kita merasa ada gempa di suatu dalam rumah ataupun dalam perkantoran, kita bisa langsung keluar dan mencari tempat lahan atau lahan kosong untuk kita dapat berlindung di sana. Lalu yang ketiga, jangan gunakan lift.
Jadi pastikan di rumah kita pasti ada tangga. Jadi tidak terlalu gimana-gimana. Tapi yang harus diperhatikan adalah jika kita berada di perkantoran atau kita tinggal di apartemen. Nah, jika kita tinggal di apartemen atau sedang bekerja di perkantoran, lalu kita merasakan ada gempa di sana, jangan sampai kita menggunakan lift. Tapi gunakanlah tangga darurat untuk turun dari lantai tersebut untuk mencapai dasar dan mencari lahan kosong. Karena jika kita menggunakan lift itu pasti sangat banyak resiko yang akan menimpa kita. Sekian, terima kasih presentasi saya. Selamat malam AMDG. Terima kasih semuanya.